Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk membuat video kali ini. Salawat dan salam adalah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hamil Fakat Unisa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mencontoh salah satu buku filsafat pendidikan Islam karangan Dr. Andes Hasan Basri MA. Pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas buku ini. Buku filsafat pendidikan Islam ini yang merupakan karangan dari Dr. Andes Hasan Basri MAG merupakan buku cetakan ketiga pada bulan Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung. Dimensi buku ini berukuran 16 dan 24 cm. Tebal buku ini yaitu 252 halaman. Penulis sekaligus pengarang dari buku Filsafat Pendidikan Islam merupakan salah satu dosen tetap Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Isi dari buku Filsafat Pendidikan Islam tentunya membahas mengenai filsafat pendidikan Islam. Jadi, buku ini sangat menarik dan juga mengedukasi para pelajar, mahasiswa, pengajar, serta umat Islam yang haus akan ilmu pengetahuan tentang filsafat pendidikan dan juga yang ingin memperluas wawasannya mengenai filsafat pendidikan Islam. Karena filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang dapat mengembangkan pola pikir manusia tentang pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang di dalamnya mengajarkan sistem pendidikan yang berkaitan dengan hati, akal, serta pendidikan jasmani. Berbicara mengenai filsafat pendidikan Islam, saya akan sedikit menjelaskan apa itu filsafat dan apa itu pendidikan. Filsafat merupakan pola pikir yang kritis, logis, sistematis, radikal, kontemplatif, serta spekulatif. Dan pengertian pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang untuk mendewasakan manusia dengan upaya pelatihan dan pengajaran. Jadi, inti dari sebuah pendidikan yaitu untuk memanusiakan manusia. Jadi, jika kita gabung, filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan tentang sistem berpikir yang logis, kritis, sistematis, radikal, kontemplatif, dan spekulatif mengenai metode, pendekatan, pola, dan juga berbagai model pendidikan yang Islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik itu di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Jadi semua sistem pendidikannya itu berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan hal ini merupakan pembeda antara filsafat pendidikan dengan filsafat pendidikan Islam. Pembahasan dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Dr. Andes Hasan Basri MAG dibagi menjadi 7 bagian. Bab yang pertama membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Bab yang kedua membahas mengenai kedudukan alam semesta, manusia, masyarakat, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Bab yang ketiga membahas mengenai hakikat pendidikan dan etika keilmuan.
Bab keempat membahas mengenai etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Bab kelima membahas mengenai hakikat kurikulum, alat-alat pendidikan, dan evaluasi. Bab keenam membahas mengenai filsafat pendidikan sebagai suatu sistem. Bab yang terakhir, bab 7, membahas mengenai pemikiran filsafat pendidikan. Setelah saya memaparkan mengenai kandungan pokok dari buku filsafat pendidikan Islam ini, sekarang saya akan membahas mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan dari buku ini. Yang satu, memiliki desain cover yang cukup menarik. Yang kedua, pembahasannya yang cukup ringan sehingga untuk para pemula pun akan mudah memahaminya. Dan yang ketiga, pada bab terakhir, pada pembahasan pemikiran filsafat pendidikan. Nah, di sana bukan hanya memaparkan para pemikir filsafat pendidikan di zaman klasik, namun dalam buku ini juga dipaparkan mengenai pemikir filsafat pendidikan pada zaman modern, khususnya para pemikir dari Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Abdul Halim Iskandar, dan Rahmat El-Jin. Untuk kekurangan pada buku ini, yang pertama, tidak ada footnote dan hanya ada chapter pustaka. Jadi akan agak sulit untuk kita tahu yang bagian atas sumbernya dari mana, yang bagian bawah sumbernya dari mana. Terus yang kedua, ada beberapa pembahasan yang cukup bertele-tele, jadi tidak langsung pada intinya, sehingga akan mudah bosan bagi pembacanya. Terus yang selanjutnya ada beberapa pembahasan khususnya di bab hakikat kurikulum, alat pendidikan, dan evaluasi. Nah, pembahasan di sana masih umum, tidak terlalu menjurus kepada filsafat pendidikan. Cukup sekian untuk video resensi buku filsafat pendidikan Islam karangan Dr. Hasan Basri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, kekurangan, dan semoga kalian suka dengan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.